Para ulama salaf atau sahabat dalam hal ini termasuk tidak pernah membacakan Al-Quran kepada orang mati. Naqulu lahum, kita katakan kepada orang yang seperti tadi. Kata guru kita di dalam kitab ini, hadhihi da'wa ghairu sahihah. Pendapat seperti ini tidak benar. Pendapat seperti ini, pernyataan seperti ini, anggapan seperti ini itu tidak benar. Yang mana yang dimaksud pendapat tidak benar? Kalau dia mengatakan ulama-ulama dahulu termasuk sahabat tidak ada yang membacakan Al-Quran kepada orang matinya. Apa buktinya? Li'anna al-qira'ata 'ala al-amwati sahhat an ibni Umar radhiyallahu anhuma. Karena membacakan Al-Quran, bacaan-bacaan Al-Quran pahalanya dihadiahkan kepada orang mati, itu ada riwayatnya dan itu sahih bahwasanya Abdullah ibn Umar itu melakukan. Siapa Abdullah ibn Umar? Anaknya penguluta Umar bin Khattab. Dia adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya kira ini sudah jelas bahwa sahabat-sahabat Nabi pun di antara mereka ada yang membacakan Al-Quran kepada orang matinya, termasuk Abdullah ibn Abbas radhiyallahu Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Ya. Wa hakaha Sya'bi anil Ansari. Ya. Dan ini juga diceritakan oleh Imam Asy-Sya'bi dari kalangan Al-Ansar, maksudnya orang-orang Madinah. Siapa Imam Asy-Sya'bi? Itu adalah seorang ulama dari kalangan tabi'in. Ya. Imam Asy-Sya'bi. Ya. Wa thabata 'anil Imam Ahmad wa huwa min kibari a'immatis salafi. Bahkan juga dinyatakan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal pun juga melakukan hal yang sama. Masukna panguluta Andraguruta Imam Ahmad bin Hanbal itu juga menjadi kebiasaan beliau ketika masih hidup adalah membacakan Al-Quran kepada orang matinya. Ya. Wa huwa min kibari a'immatis salaf, dan Imam Ahmad bin Hanbal itu adalah salah satu ulama besar dari kalangan salaf. Karena seperti yang pernah kita jelaskan, pengertian salaf itu Bapak Ibu sekalian adalah 300 tahun pertama. Jadi yang dimaksud dengan salaf adalah 300 tahun pertama. Itu menurut penjelasan para ulama. Jadi maksudnya kira-kira orang-orang yang hidup pada abad ketiga, ya, pada abad ketiga, ya, itulah yang disebut dengan generasi salaf. Dan Imam Ahmad termasuk, karena Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i, dan beliau ini adalah hidup di abad kedua ketiga Hijriah. Ya, itu. Al-qira'atu 'alal amwati amara biha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan membacakan Al-Quran kepada orang mati itu termasuk bagian daripada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Nabi mengatakan, "Iqra'u Yasin ala mautakum." Bacakanlah surah Yasin kepada orang-orang matimu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab yang ditulisnya yang disebut dengan Al-Musnad. Ya. Jadi menesa dalilina. Apa kata Nabi? Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakanlah wahai sekalian, kata Nabi, orang-orang matimu surah Yasin. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ya, rahimahullah. Ya. Qala al-Imam an-Nawawi fi kitabih al-Adhkar ma nassahu qala al-ulama'u min al-muhaddithin wal fuqaha wa ghairihim yajuzu wa yustahabbu al-amalu fil fadail wat targhib wat tarhib bil hadits ad-dha'if ma lam yakun mawdu'an. Jadi Imam
Nawawi itu menjelaskan di dalam kitab Al-Adhkar bahwa seandainya saja ada mengatakan bahwa hadis yang disebutkan itu adalah hadis dhaif, lemah, maka dia menegaskan bahwa para ulama ahli hadis, para ulama ahli fikih dan selainnya mengatakan bahwa boleh, bahkan dianjurkan ya hadis dhaif itu dipakai di dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah fadailul amal, masalah kemuliaan-kemuliaan, itu bisa dipakai hadisnya, atau targhib wa tarhib, atau hadis yang berkenaan dengan ancaman dan kebajikan. Malam yakun maudu'an, selama hadis itu bukan hadis palsu. Ini juga sudah pernah kita jelaskan bahwa perlu dibedakan antara hadis dhaif dengan hadis palsu. Kalau hadis palsu, hadis munkar, hadis maudhu, itu jelas diyakini 100% kalau itu bukan ucapan Nabi SAW. Tapi kalau hadis dhaif, hadis lemah, itu banyak faktor yang menyebabkan dia bisa lemah. Mungkin yang menerima itu ingatannya sedikit agak lemah sehingga hadisnya juga dipermasalahkan. Padahal bukan berarti bahwa hadis itu otomatis bukan Nabi yang mengatakan demikian, bukan. Ya, itu. Lalu kemudian ini ada riwayat lagi. Warawal Imam Ahmad fil Musnadi. Ya, jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu meriwayatkan di dalam kitabnya Al-Musnad annahu lamma hadaratil wafatu Gudayfah bin al-Harith as-Sunali qala liman indahu hal minkum ahadun yaqra'u Yasin. Jadi penguluta Imam Ahmad bin Hanbal ketika seorang bernama Gudayf ya bin al-Haris itu meninggal, Imam Ahmad bin Hanbal itu mengatakan, hal minkum ahadun yaqra'u Yasin, apakah tidak ada di antara kalian yang bisa membacakan surah Yasin? Ya, yaruna kutana penguluta nigasana anda guruta Imam Ahmad bin Hanbal. Tidakkah ada orang yang bisa bacakan surah Yasin kepada Gudayf bin al-Haris ini karena dia sudah mati? Qala fa qara'aha Salih bin Suraih ya As-Sakuni. Maka Imam Ahmad mengatakan yang membacakan surah Yasin pada saat itu adalah seorang yang bernama Salih bin Suraih As-Sakuni. Itu artinya Imam Ahmad sendiri dari kalangan salaf berpandangan bahwa membaca Al-Quran kepada orang mati adalah sesuatu yang jaiz, yang dibolehkan. Kalau jaiz, boleh, berarti ada manfaatnya kepada orang mati. Pada itu juga guna-gunanya dipikir agak kode itu gagal. Tujuannya, ya kan? Itu logikanya begitu. Ya. Jadi artinya kalau Al-Quran itu dibacakan kepada orang mati, berarti itu ada manfaat yang bisa didapatkan oleh orang mati. Paling tidak, pahala-pahalanya kalau diniatkan itu sampai kepada yang bersangkutan. Ya. Fakanu yaquluna idza quri'at ya'ni Yasin ala mayyitin khuffifa anhu biha. Jadi para ulama pada saat itu mengatakan ketika surah Yasin itu dibacakan kepada orang mati, maka mungkin azabnya itu bisa diringankan. Ya. Ya, wa asnala sahibu Musnadil Firdaus ila Bidarda. Jadi ini juga ada hadis dari Abu Darda. Siapa Abu Darda? Sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena sahabat Nabi, Bapak Ibu sekalian, itu banyak sekali. Ya, sahabatnya Nabi kurang lebih 114 sebegana yang ditulis nama-namanya satu persatu di dalam sejarah itu hanya kurang lebih 10.000 orang saja.
Dari 10.000 orang itu tidak semuanya juga meriwayatkan hadis dari Nabi. Yang meriwayatkan hadis dari Nabi itu hanya kurang lebih 2.000 orang saja. Ya, itu ceritanya seperti itu. Nah, termasuk Abu Darda meriwayatkan hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mayyitin tuqra'u indahu Yasin illa hawwanallahu azza wa jalla alaihi." Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Darda, disebutkan di dalam kitab Musnadul Firdaus. Ya, dan ini juga disebutkan di dalam kitab tafsir yang ditulis oleh Imam As-Sayuti, namanya Ad-Durrul Mansur fit Tafsiri bil Ma'thur. Jadi menasar rujukannya, menasar referensinya. Ya, siapa tahu ada yang mau mencari betulkah? Kitabnya ada. Musnad Al-Firdaus. Ada kitabnya Imam As-Sayuti, namanya Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'thur. Itu kitab tafsir, tapi yang kedua ini, yang satu itu memang kitab hadis. Apa kata Nabi? Ma min mayyitin, tidak ada satu pun orang yang meninggal, tuqra'u indahu Yasin, lalu dibacakan Yasin, illa hawwanallahu azza wa jalla alaihi, kecuali Allah akan meringankan atasnya. Artinya Allah akan mengasihi. Ya. Qala Muhibbuddin At-Tabari, al-muradu al-mayyitu alladhi faraqathu ruhuhu. Jadi ada seorang ulama bernama Muhibbuddin, yang dimaksud dengan mayyit di sini adalah orang yang memang sudah terpisah antara nyawanya dengan tubuhnya. Paku masih di mau pidai patuna mate. Mana mika pengistilahnya. Jadi yang dimaksud, yang dibacakan surah Yasin di sini dan Allah akan meringankan atasnya, itu adalah orang yang sudah berpisah antara nyawa dengan tubuhnya. Itu disebutkan oleh Imam Muhibbuddin At-Tabari. Ya, intinya begini. Para ulama dari 4 mazhab, mazhabnya Hambali, mazhabnya Hanafi, mazhabnya Maliki, mazhabnya Syafi'i, mazhabnya Hambali, banyak di antara mereka yang mengatakan bahwa membacakan Al-Quran kepada orang mati, kalau diniatkan pahalanya sampai kepada itu, maka itu disampaikan kepada yang bersangkutan. Salah satu contohnya dari kalangan Hanafi, mazhab Hanafiyah, ya, misalnya Imam Burhanuddin Ali bin Abi Bakar Al-Murginani, ada kitab fikih disebut dengan Al-Hidayah. Ya, ada yang lain, Syamsuddin Abil Abbas bin Ibrahim As-Saruji, ya, itu dalam kitab Nafahatun Nasamat fi Wusuli Ihda'is Thawabi lil Amwat. Badruddin Al-Aini itu dalam kitab Al-Kanz, ya, ya, Kanzud Daqaiq, ya. Ibnu Abidin itu di dalam kitab Ar-Raddul Mukhtar ala Durril Mukhtar. Ini semua adalah kitab fikih mazhab Hanafi. Sahibul Hidayah. Kalau di dalam mazhab Maliki, Ibnu Rusdi itu dalam kitab Nawazil. Al-Allama Al-Qarafi, ya, itu juga disebutkan, ya, di dalam kitab Al-Furuq, ya. Apalagi Ibnul Hajj itu di dalam kitab Al-Madkhal, wa Syekh Abu Zaid Al-Qasi itu di dalam ini tidak disebutkan kitabnya. Wal Khattab itu disebutkan di dalam kitab syarahnya, kitab yang ditulis oleh Khalil. Kalau Imam mazhab Syafi'i itu termasuk misalnya Imam Asy-Syarbini dalam kitab Asy-Sirajul Munir, Imam Nawawi dalam kitab Rawdatu At-Talibin, ya, Suyuti, Subki, Ibnu Salah dalam Fatawi. Banyak sekali ulama-ulama yang menjelaskan mengenai masalah bagaimana membacakan Al-Quran kepada orang mati. Mereka semuanya berkesimpulan bahwa itu thawabuhu wasal ilal mayyiti, pahalanya itu sampai kepada orang mati kalau diniatkan. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah juga
menyebutkan hal yang sama. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Man i'taqada anna al-insana la yantafi'u illa bi amalihi faqad kharaqal ijma'ah. Barang siapa yang meyakini, menganggap bahwa seorang tidak akan mendapatkan kecuali amalnya saja pribadi, maka dia telah menyalahi kesepakatan para ulama. Itu artinya adalah bahwa orang itu hidup mati, di samping mendapatkan amal ibadahnya sendiri, kalau ada orang ingin berbuat baik kepadanya, juga dia bisa mendapatkan itu. Itu makna daripada pernyataan Imam Ibnu Taimiyah yang dituliskan di dalam kitab yang kita baca ini.